Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku sekalian? Semoga hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa kita masih belajar di rumah. Kemarin kelas 9 sudah masuk belajar seperti biasa, tapi masih dalam suasana COVID-19, dibatasi waktunya. Jadi anakku yang kelas 7 harap bersabar. Kali ini Bapak akan membahas tentang kelompok makhluk hidup yang berukuran sangat kecil, yang bahasa ilmiahnya adalah mikroskopis. Jadi kalau anakku sekalian mendengar kata-kata mikroskopis, berarti itu maksudnya adalah mempelajari atau kelompok makhluk hidup yang berukuran sangat kecil. Tahukah kalian, makhluk hidup itu ada yang ukurannya sangat kecil, tidak bisa kita lihat dengan mata biasa, dengan tidak menggunakan alat. Kira-kira tempat hidupnya ada di mana? Tempat hidupnya itu mereka ada di mana-mana. Ada yang hidup di tanah, di air, dan bahkan ada yang hidup dari sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati. Bahkan mereka bisa hidup dalam tubuh manusia. Ukurannya bisa sebutir debu, bahkan lebih kecil. Ini contohnya sebuah makhluk hidup mikroskopis yang dalam bentuk bakteri Escherichia coli. Jadi caranya ini dilihat adalah dengan memperbesar menggunakan mikroskop. Jadi mikroskop hitam putih. Kemudian yang kedua adalah mikroskop menggunakan warna. Jadi benda-benda kecil ini bisa menyebabkan juga berbagai macam penyakit. Misalkan kalau Escherichia coli ini bisa menyebabkan orang sakit perut. Berikutnya, pada pengamatan makhluk hidup yang berukuran kecil ini kita harus memerlukan alat bantu. Alat bantu ini kita sebut dengan istilah mikroskop. Sebelum memulai kegiatan ini kita akan belajar dulu tentang bagaimana sebuah mikroskop, bagaimana cara menggunakannya, dan bagaimana cara kerjanya. Bab pertama ini kita akan mempelajari mengenal dan menggunakan mikroskop. Ini adalah sebuah gambar mikroskop utuh. Ini gambarnya. Di bagian atas ini tempat mata ini melihat, itu menggunakan namanya lensa okuler. Jadi lensa okuler itu adalah tempat kita mengamati. Kemudian ada tabung. Ini tabungnya adalah berisi lensa juga. Kemudian ini juga ada beberapa lensa, 3 lensa. Memindahkan objek. Ini objeknya, tempatnya objek diamati. Ini ada sekrup. Sekrup ini gunanya adalah untuk menurunkan dan menaikkan lensa ini. Kemudian ada sekrup sekrup bawah. Ada pegangannya. Pada saat kita angkat, ini yang kita pegangan. Kemudian ada pegangan sendok ini untuk menjepit objek. Ini objeknya disimpan di sini. Kita jepit pakai pegangan ini. Kemudian ada kondensor di bawah ini. Sebentar kita jelaskan satu persatu. Ini ada diafragma, celah. Kemudian ada di sini sendi. Sendi ini adalah menurunkan objek ini. Kemudian ada cermin. Cermin ini adalah memberikan cahaya ke atas. Jadi ada pantulan cahaya dari luar, mantulkan supaya terang. Kemudian terakhir adalah kakinya. Ada kaki dari mikroskop di sini. Jadi ada pegangan dan ada kakinya. Kita akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yang akan kita jelaskan adalah lensa okuler yang di atas ini. Lensa okuler ini adalah termasuk dalam bagian optik atau lensa. Optik itu adalah cermin lensa. Apa fungsi dari lensa okuler adalah yang pertama, lensa yang berhubungan dengan mata, langsung pengintai atau pengamat, yang berfungsi untuk memperbesar bayangan objek. Ada 3 buah lensa, yaitu memperbesar 5 kali, 10 kali, dan 15 kali yang ini. Ini ada 3. 1, 2, 3. Ada 5 kali, ada memperbesar 10 kali, dan ada memperbesar 15 kali. Ini semua satu bagian lensa okuler.
Jadi lensa yang dipakai untuk mengamati benda. Kemudian berikutnya adalah lensa objektif. Lensa objektif adalah untuk memperbesar bayangan benda menjadi 10, 45 kali dan 100 kali. Jadi ini ada lensa lagi di bawah ini. Ini jadi dua lensa. Minta maaf, saya jelaskan lensa okuler yang ini tadi bisa diganti-ganti, ini dicabut. Ada 5 kali, 10 kali, 15 kali. Setelah diperbesar oleh lensa okuler, mohon maaf tadi ada kesalahan. Di bawah ini adalah lensa objektif yang dekat dengan benda. Jadi lensa yang dekat dengan mata namanya lensa okuler. Ini bisa dicabut, ini diganti-ganti perbesarannya 5 kali, 10 kali, 15 kali perbesarannya. Kemudian yang di bawah ini yang dekat dengan benda, ini ada benda di sini, bendanya ini benda. Ini ada 3 lensa, ini namanya lensa objektif, lensa yang ada dekat dengan benda. Perbesarannya besar sekali karena ada yang 4 kali, 10 kali, bisa memperbesar 10 kali dari besar bendanya, bahkan bisa memperbesar 100 kali. Jadi bendanya bisa diperbesar 100 kali supaya kelihatan oleh mata kita. Kemudian apa itu diafragma? Yang mana diafragma? Diafragma yang di bawah ini. Diafragma di bawah. Di bawahnya benda untuk mengatur intensitas cahaya masuk ke lensa objektif. Jadi diafragma semacam celah. Ini kan ada cahaya dari luar, terpantul naik cahayanya. Yang untuk mengatur benda cahaya ini terang atau redup, yang mengaturnya adalah diafragma. Ini bisa digeser, ini diafragma. Ini kita bisa geser kanan supaya banyak cahaya, geser kiri untuk mengurangi cahaya. Berikutnya adalah cermin, ada 2, yaitu cermin datar dan cermin cekung. Cermin ini di sini, ini cermin. Ini ada 2 di sini. Ini cermin datar dan ada cermin cekung. Ini cerminnya, ada 2 di sini. Ini terbagi 2. Apa gunanya cermin? Adalah berfungsi mengarahkan cahaya pada objek. Jadi cermin datar itu digunakan ketika cahaya dibutuhkan terpenuhi, sedangkan cermin cekung digunakan untuk mengumpulkan cahaya. Jadi ada 2 cermin yang digunakan, fungsinya berbeda. Cermin datar adalah digunakan untuk memenuhi cahaya, sedangkan cermin cekung digunakan untuk mengumpulkan cahaya. Ini yang saya jelaskan dari tadi, lensa objektif, lensa okuler, diafragma dan cermin berhubungan dengan alat-alat optik atau cahaya. Sedangkan bagian mikroskop berikutnya adalah dalam segi mekanik. Mekanik itu adalah tidak berhubungan dengan cahaya, berhubungan dengan fisiknya. Yang pertama adalah tubus atau tabung mikroskop. Yang mana itu? Yang ini. Ini tabung mikroskop. Tidak ada hubungan dengan cahaya, hanya sebagai pelengkap di mikroskop ini. Apa gunanya tubus ini atau tabung mikroskop? Yaitu yang pertama, untuk menghubungkan antara lensa okuler dan lensa objektif. Jadi tabung ini menghubungkan antara lensa yang di atas, lensa okuler, ini lensa okuler, dihubungkan oleh sebuah tubus tabung dengan lensa objektif yang di bawah. Jadi gunanya dalam penghubung. Berikutnya adalah meja sediaan atau meja preparat. Tempat bendanya. Mana meja? Ini meja. Ini dinamakan dengan meja. Ini mejanya adalah tempat bendanya akan diletakkan, namanya meja preparat atau meja sediaan. Bagian berikutnya adalah clip atau penjepit objek. Yang mana itu? Di atas meja ada penjepit. Ini ada penjepitnya. 1, 2, ada penjepit ini 2. Jadi bendanya dimasukkan, terjepit di sini. Terjepit di benda ini, di meja ini. Kenapa mesti dijepit? Supaya objeknya tidak bergerak atau bergeser sehingga gampang diamati. Berikutnya adalah setelah penjepit atau klip, ada namanya lengan mikroskop sebagai pegangan saat memindahkan sebuah mikroskop. Jadi ini ada pegangannya. Ini pegangannya, jadi pada saat diangkat, bukan yang dipegang tabungnya atau mejanya atau kakinya, tapi yang kita pegang adalah pegangannya. Ini pegangan. Bagian berikutnya dari sebuah mikroskop adalah pemutar halus atau mikrometer.
Apa gunanya pemutar halus? Yaitu untuk menggerakkan yang fungsinya menjauhkan atau mendekatkan lensa objektif terhadap preparat secara halus. Jadi dia hanya bergerak sedikit mendekatkan lensa objektif. Yang mana itu? Nah ini, yang ini yang halus, yang di bawah. Kalau ini kan yang kasar, yang ini yang halus. Yaitu apa gunanya? Adalah mendekatkan ini lensa objektifnya ke bawah. Lensa okuler. Berikutnya adalah bagian berikutnya adalah pemutar kasar atau makrometer. Pemutar halus itu namanya mikrometer. Sedangkan pemutar kasar adalah gunanya menggerakkan tubus ke atas dan ke bawah. Jadi kalau yang ini pemutar halus yang bergerak, yang ini yang di bawah, lensa ini bisa turun nih. Lensa objektifnya bisa turun mendekat benda. Yang kita geser adalah atau yang kita putar ada sekrup halus. Tapi kalau kita mau geser tabungnya bergerak ke bawah, maka yang kita geser, yang kita putar adalah sekrup pengaruh sekrup pengaruh kasar. Berikutnya adalah bagian berikut dari sebuah mikroskop adalah kondensor. Apa itu kondensor? Kita lihat kondensornya. Kondensor ini berfungsi untuk mengumpulkan cahaya masuk. Alat ini dapat diputar dan dinaik turunkan. Oh, berarti di bawahnya benda. Ini kondensor. Ada di sini kondensor. Ini bisa diputar kondensornya sehingga dapat mengatur pencahayaan. Berikutnya adalah sekrup atau bahasa ilmiahnya ensel inklinasi, berfungsi untuk mengatur sudut atau tegaknya mikroskop. Jadi ini ada ensel, yang mana enselnya? Ini sendinya, sendi inklinasi. Jadi ini kalau kita putar, ini bisa lurus atau bermiring mikroskopnya. Sedangkan kaki adalah untuk menyangga dari sebuah mikroskop. Jadi ini anakku sekalian, bagian-bagian mikroskop. Jadi tugas pertama anakku sekalian adalah menuliskan di buku tugasnya sebuah tabel bagian-bagian mikroskop dan fungsinya masing-masing. Jadi tugas pertama kita. Kemudian berikutnya adalah cara menggunakan mikroskop. Jadi untuk sementara kita belajar dulu secara teoritis cara menggunakan mikroskop. Nanti di pertemuan tatap muka kita akan langsung praktek tentang bagaimana menggunakan mikroskop. Jadi cara yang pertama itu adalah kita mengambil mikroskop dari kotak penyimpanannya dengan cara tangan kanan memegang bagian lengan mikroskop dan tangan kiri memegang alas mikroskop. Jadi caranya seperti tangan kanan kita memegang lengan ini, sedangkan tangan kiri dibawanya kaki. Jadi cara yang ini. Jadi berikutnya adalah setelah diambil dengan cara tersebut, jadi tidak boleh sembarangan angkat, tidak boleh hanya karena bisa terlepas mikroskopnya kalau kita tidak pegang secara itu utuh. Kemudian berikutnya adalah kita memasang lensa okuler dan dengan lensa yang memiliki perbesaran sedang. Jadi misalkan kita ambil 10 kali dengan cara memutar revolver sehingga lensa objektif dengan perbesaran lemah berada satu poros dengan lensa dengan sampai berbunyi klik. Jadi cara keduanya adalah kita memasang lensa ini. Ini kan bisa dilepas ini, kemudian kita ganti. Berikutnya adalah cara berikutnya adalah cahaya tampak terang berbentuk bulat di lapang dada seperti yang dilihat pada gambar, dapat diperoleh dengan cara berikut. Dengan cara ini. Dengan cara mengatur diafragma mendapatkan cahaya terang. Ini adalah langkah-langkahnya. Berikutnya setelah mengatur pencahayaan kita menyiapkan preparat. Preparat itu adalah nama benda. Nama benda yang akan diamati lalu ditunjukkan ke dalam meja. Kemudian kita mengatur fokus dengan cara putar-pemutar kanan. Ini anakku sekalian adalah langkah-langkahnya. Ini ada gambarnya. Ini gambarnya.
Pertama, meletakkan mikroskop, kemudian mengatur lensa okuler dan lensa objektifnya. Ini semua mengatur kembali. Setelah kita atur lensa objektif, kita atur lensa okuler sehingga mendapatkan, ini diputar sehingga mendapatkan ada gambar kelihatan di mata kita bayangan bulat putih. Kemudian setelah muncul bayangan bulat putih ini, baru kita masukkan preparatnya atau benda yang akan, apa itu preparat? Yaitu benda yang sudah diawetkan, benda-benda kecil yang diawetkan. Setelah itu kita masukkan benda, kita atur pencahayaannya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tugas kita adalah membuat menuliskan bagian-bagian mikroskop dan fungsinya, dan dituliskan di buku tugas. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.